Qin Yichen terkejut, dan mata Xingmu menjadi merah lagi. Siapapun itu, ras iblis, ras ilahi, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Bai Chang tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak tahu harus berkata apa. Meskipun sikap mengesankan Qin Yichen membuatnya merasa hebat, dewa ini nyata, dan kebencian mantan itu nyata. Namun dalam pandangan Bai Chang, Demon Rache cukup menakutkan. Tidak peduli seberapa besar dunia dewa dan alam surga, akankah anak ini memiliki semacam ketidakberdayaan? Di bawah dua dunia Vingod, itu adalah monster realemku. Pada titik ini, Bai Chang mengubah kata-katanya, tapi ini semua adalah alam surga dan dunia dewa. Aku ras monster tidak jauh lebih lemah dari mereka. Terlihat bahwa meskipun Bai Chang mengatakan bahwa ras monster tidak lemah, dia tidak ingin kehilangan muka. Qin Yichen memperkirakan monster Rache memang lebih efektif daripada Vingod. Jadilah lemah. Tapi itu tidak berarti bahwa Anda tahu segalanya. Sama seperti Kaisar Monster Realm, apakah itu lebih lemah dari Vingod biasa? Selama tinjumu cukup keras, semua peringkat ini salah. Tetapi jika Anda dapat mengukurnya seperti ini, Anda dapat melihat bahwa jika kekuatan keseluruhan, Monster Realm lemah. Monster Realm dan Wan Daoji berada pada pijakan yang sama, Bai Chang berkata, dan tiba-tiba menatap Monster Sovereign. Tapi kali ini tuanku akan datang. Kami pasti akan memimpin suku kami untuk mengubah generasi. Vingod juga berlutut di kaki ratuku. Monster Sovereign tidak peduli. Semua orang suka mendengarkannya. Tetapi dari sudut pandangnya, secara alami tahu bahwa kekuatan adalah segalanya. Vingod bisa melampaui ras monster saya di dunia ini. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Bahkan lebih dari alam surga di atas Vingod. Pada titik ini, Monster Sovereign menjadi penasaran. Pernahkah kamu melihat Monster Sovereign of this world? Pengontrol dunia iblis dunia ini juga merupakan pusat kekuatan Kaisar Dewa. Kepala Bai Chang, saat leluhur berada di ujung jenderal, mereka akan pergi ke Monster Realm untuk menemui bintang utama. Setiap kali peristiwa besar terjadi, akhir secara alami akan dipanggil oleh Monster Sovereign itu. Suara pada akhirnya, Bai Chang buru-buru menjelaskan, Ratuku marah, dan akhirnya akan berada di bawah pagar iblis, dan dia harus menghormatinya. Monster Sovereign melambaikan tangannya. Hal semacam ini bisa dilakukan tanpa memikirkannya ketahui alasannya. Kaisar saya tidak terlalu bertele-tele. Tapi Monster Sovereign masih penasaran. Tapi kamu pernah bertemu dengan Kaisar itu, apa kekuatannya? Bai Chang buru-buru berkata, pasti Kaisarku lebih kuat. Undian bibir ceri langka Monster Sovereign. Kamu sepertinya tidak pernah melihat kehidupan masa lalu Kaisar. Petik 2. Kuda kentut menamparkan kaki kudanya. Monster Sovereign hanya mengayunkan lengan bajunya untuk berhenti menyebutkannya, dan bertanya dengan sia-sia. Tapi bisa dilihat bahwa mata persik Monster Sovereign penuh dengan kecemerlangan. Dia sebelumnya adalah penguasa dunia. Sekarang dia terlahir kembali dan telah bertemu Monster Sovereign dengan status yang sama. Bukankah dia akan tertarik? Bai Chang lagi, selain 5 alam ini, ada alam lain, yang disebut alam kacau, alam tidak diketahui, dan alam dosa. Alis Qin Yichen yang gagah Wei Chu, kekacauan. Bai Chang, ya, tapi definisi kekacauan sangat luas, seperti langit berbintang yang belum dijelajahi, atau domain bintang yang tidak cocok, dan semua jenis tempat berbahaya. Seperti tempat kuil Kaisar saya berada, kesampingkan Monster Sovereign, yang pernah diusir Dongman mirip dengan kekacauan yang dikatakan Bai Chang. Qin Yichen sedikit mengangguk, yang merupakan pemahaman umum tentang dunia kekacauan. Bai Chang Gao, ada juga beberapa yang menyebabkan bencana besar di 5 alam lainnya dan melarikan diri ke alam kekacauan. Meskipun alam kekacauan sebagian besar berbahaya, mungkin juga mengandung harta karun atau belum dieksplorasi. Bintang agung spiritual Qi, ini semua mungkin. Berhenti, Bai Chang berkata, dan dikatakan bahwa pada saat bencana, klanmu dan klan dewa yang mulia ada, lolos ke dunia kekacauan. Jadi itu disebut dunia dosa, yang berarti. Qin Yichen tercengang, jangan katakan itu dimaksudkan. Pendulum ini pahami bahwa True Dragon Rache miliknya adalah kejahatan. Monster Sovereign jarang menggelengkan kepalanya. Jangan lupa, keluargamu juga mengendarai Xiaohu Divine Rache ke Dongman. Qin Yichen diam-diam. Dalam hal ini, dia benar-benar buruk untuk diculik. Tetapi itu tidak mempengaruhi kebenciannya. Dia adalah keturunan naga sejati. Jadi dia harus menyalahkan ras naga sejati. Mungkin dunia ini terbagi menjadi 6 alam. Jika Anda tidak mengerti apa-apa di masa depan, teman kecil Qin mungkin akan datang kepada saya. Tentunya, Bai Chang juga mendengarnya. Kaisar yang dia ikuti digulingkan oleh pencuri yang kacau, dan True Dragon Rache ada di pihak mereka. Jadi untuk ketiga Qin Yichen, Bai Chang dan para dewa iblis juga cukup bersahabat. Pada saat ini, saya melihat 2 aliran cahaya datang, dan pita juga membawa siluet. Salah satu aliran cahaya adalah King San, dan yang lainnya adalah dewa iblis Bai Chang.
Kedua dewa iblis datang ke aula besar. Pertama memberi hormat kepada monster sovereign, dan kemudian menggunakan kekuatan ilahi, dan melihat ras manusia berdiri di aula dengan ngeri. Dewasa, ada sekitar 100 ras manusia di kuil. Meskipun setiap orang berpakaian sopan, mereka gemetar ketakutan. Tidak peduli siapa yang ada di kuil, mereka akan berlutut. Ketika Bai Chang melihat ini, dia memandang Qin Yichen dengan sedikit canggung, lalu dengan cepat berkata, bangun. Tidak perlu kamu berlutut. Dengan sapuan kekuatan ilahi, ras manusia berdiri tegak. Ras manusia, dipimpin oleh seorang pria, adalah pria besar. Dia sangat kekar, dengan otot yang kuat dan darah yang kuat. Itu seperti bukit, jadi Qin Yichen melihatnya. Namun, melihat ketakutan di mata orang yang sama, Qin Yichen setajam pisau. Penderitaan macam apa yang akan dia derita? Dahan gemetar, tuanku, Anda 3 tahun lebih muda, dan Anda berhak untuk dimaafkan sebagai anggota klan untuk bebas. Jangan makan saya, biarkan saya hidup selama 3 tahun, hanya 3 tahun. 3 tahun. Kebebasan. Tanda seru. Qin Yichen menatap dengan dingin. Apa artinya ini? Kerumunan ras manusia tidak menangis. Tetapi Bai Chang bahkan lebih memalukan. Qin, teman kecil, ini semua adalah masa lalu. Qin Yichen mengayunkan tinjunya. Yah, ini salahku. Aku tahu. Semua ini adalah wajah senior. Qin Yichen memiliki pengetahuan diri. Sebagai ras manusia, monster sovereign tidak memberinya wajah ini. Apa yang dapat dia lakukan? Qin Yichen menatap pria besar itu, dan tiba-tiba mengangkat alisnya yang gagah. Apakah kamu Golden Immortal? Ranah pria besar ini, karena itu adalah Golden Immortal. Juga, fisiknya sombong dan energi darahnya melimpah. Qin Yichen merasa bahwa dia tidak kehilangan dewa emas dari beberapa ras kelas 2 yang dia lihat. Pria besar itu mengenakan kostum Cina. Qin Yichen tahu bahwa monster sovereign memerintahkan ras manusia untuk dibawa oleh King San. Mereka merawatnya untuk sementara, tetapi mereka tidak mengatakannya, dan wajah semua orang terlihat baik. Tetapi lelaki besar itu sangat ketakutan sehingga keenam dewa itu tidak memiliki tuan. Dia adalah Golden Immortal, jadi aku bisa merasakan betapa sombongnya orang dewasa ini. Bahkan pemuda yang tidak terlihat tampan dengan monster ki di depannya tidak mampu mengalahkannya. Sebelum orang dewasa ini membawanya, mereka mandi dupa dan bahkan mencucinya dengan kekuatan suci, lalu mengenakan pakaian yang indah. Perawatan ini jelas diperlakukan sebagai darah sebelum dikemas. Saat ini, ketika ditanya tentang wilayahnya, Big Han tiba-tiba panik. Ini jelas darah dagingnya sendiri. Tuan, yang lebih muda adalah Golden Immortal. Tapi yang lebih muda, tolong biarkan aku hidup selama 3 tahun lagi. Hanya 3 tahun. Biarkan yang lebih muda menebus tubuh gratis untuk putrinya. 3 tahun kemudian, alam yang lebih muda masih ada. Kamu bisa bagikan makananmu.